Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semua? Luar biasa, fantastis. Yes, Yesus memang sip. Iya, luar biasa ini ya Kak Semangat Mindo ya. semua ya, Kak. Semangat pastinya. Nah, Kak Mindo rindu gak sama sekolah minggu? Rindu dong Kak. Apa yang Kak Mindo rindukan dari sekolah minggu? Kalau Kak Parti rindu sama semua adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Tapi yang paling Kak Parti rindukan itu adalah lompat-lompat sama anak kelas 0 dan kelas 1. Kalau Kak Mindo apa? Wah sama Kak. Kak Mindo juga rindu semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tapi kan Kak yang paling Kak Mindo rindukan adalah adik-adik yang kelas 4 dan kelas 5. Kenapa Kak? Karena mereka mau berlomba-lomba untuk membaca firman Tuhan ke depan. Keren. Tepuk tangan dulu buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Wah, luar biasa Luar ya. biasa sekali Kak. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semuanya duduk yang rapi, duduk yang tenang, siapkan hati dan pikirannya untuk memulai ibadah kita hari ini. Semuanya dalam sikap berdoa, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat penyertaan-Mu terhadap kami. Sampai pada pagi hari ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memulai ibadah kami setiap hari Minggu. Tuhan yang berkati kami Tuhan berkati ibadah kami agar menjadi ibadah yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga Tuhan yang berkati kakak guru sekolah minggu kami yang telah mempersiapkan ibadah kami pada pagi hari ini. Semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik kita mau puji Tuhan, kita mau bernyanyi. Untuk itu kalau kakak panggil Laskar Kristus, jawabnya harus siap. Oke adik-adik semuanya semangat ya. Laskar Kristus Siap. Kurang semangat kayaknya Kak Parti. Pasti kurang semangat. Ya, adik-adik ini, Kak duduk Mindo. dulu lagi ya. Duduk lagi, Ayo ulangi, kakak ulangi. sapa sekali lagi ya. Laskar Kristus siap. Wah, Iya, sudah semangat Kak. sudah siap ini. Kita Pasti menyanyi sudah apa siap. Kak? Kita bernyanyi, saya bukan pasukan berjalan. Semuanya tepuk tangan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Gerak dor. Saya Laskar Kristus. Gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya Laskar Kristus. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga
bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Ya, adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Untuk itu, adik-adik, mari siapkan hati dan pikirannya dan juga Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mau mendengarkan khotbah untuk minggu ini. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita melipat tangan dan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kami, memberikan kami kesehatan hingga pada saat ini. Kami mau beribadah di rumah kami masing-masing dan mau memuji memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman yang kami yakini menjadi kehidupan dan keselamatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan khotbah. Coba kalau di rumah pun bisa dibuka Alkitabnya yang tertulis dari kitab Daniel pasal 3 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Amang mau membacakan dan dengarkan dengan baik. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja.
Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah, datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mungkin kita masih ingat yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiganya adalah teman siapa? Teman Daniel. Daniel sering dengar, yang pasti Daniel adalah seorang nabi. Ketiga-tiga ini adalah orang yang dibawa dari Israel ke Babel, dibawa ke pemimpinan Raja Nebukadnezar, yang mereka adalah diperbudak bangsa Israel. Tetapi karena Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang yang pintar, keturunan-keturunan bangsawan, lalu mereka dipakai di istana kerajaan oleh Nebukadnezar. Maka mereka pun biasanya kalau orang pintar ditempatkan di tempat yang bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego ditempatkan Raja Nebukadnezar di kerajaannya dengan posisi yang enak, pekerjaan yang baik. Karena apa tadi? Karena mereka adalah anak-anak muda yang pintar yang dibawa dari Israel oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi sekalipun mereka berpindah tempat dari Israel ke Babel, tempatnya Raja Nebukadnezar yang tidak percaya kepada Allah kita, yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu, tetapi mereka selalu setia, bukan mengikut imannya Raja Nebukadnezar. Biasanya orang seperti itu. Kalau sudah masuk ke dalam suatu perkumpulan, lalu dia mengikut imannya. Bahkan ada orang yang berpindah imannya dari Kristen menjadi agama lain, contohnya. Tetapi Sadrak dan Mesak dan Abednego, mereka setia terus kepada Allah, setia kepada imannya. Mereka tidak mau terpengaruh oleh iman Nebukadnezar. Mereka selalu ingat apa yang difirmankan Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 3 itu. Jadi kalau kita buka Keluaran, apa yang dituliskan di situ adalah kitab Taurat yang ke-10. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat,
dari orang-orang yang membenci aku. Maka itu selalu mereka ingat. Pesan itu, hukum Taurat itu selalu mereka ingat. Oh, Tuhan kami rupanya tidak bisa diduakan. Maka selalu itu yang hidup di dalam imannya. Maka ketika Raja Nebukadnezar membuat patung yang sangat besar dari emas, dia memerintahkan supaya seluruh bangsa itu, siapapun, harus sujud menyembah dia seperti ini. Tetapi mereka selalu ingat tadi di mana? Di Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat 5. Mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar. Raja memberi kesempatan sekali, tetapi mereka juga tidak mau. Dan kedua kali mereka juga tidak mau. Lalu raja marah sekali. Tangkap, ambil mereka, bawa ke sini. Lalu para prajurit Nebukadnezar menangkap mereka, mengikat tangannya. Lalu Raja Nebukadnezar mengatakan, jatuhkan dia ke perapian itu. Biasanya apinya sudah begitu panas, tetapi raja memerintahkan panaskan 7 kali lipat. Bayangkan 7 kali lipat. Lalu mereka dimasukkan ke situ dengan tangan terikat supaya tidak bisa dilepaskan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Karena iman mereka tadi, Tuhan tidak membiarkan mereka hangus. Tidak. Karena imannya selalu percaya kepada Allah, bahwa di segala setiap persoalannya, di segala setiap pergumulannya, Tuhan menyertai mereka selalu setia. Sekalipun kami mau dibakar di situ, kami akan tetap memuji Tuhan kami. Allah kami yang menyelamatkan nenek moyang kami. Lalu mereka diikat, dan raja pun heran. Yang kita baca tadi mengatakan, apakah mereka tidak kita ikat? Kok bisa seperti itu? Kok jadi ada 4 orang? Raja Nebukadnezar tidak tahu bahwa Allah ada beserta dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu raja pun terheran-heran. Dia pun kebingungan dan dia pun semakin takut. Karena perapian yang 7 kali lipat panasnya tadi tidak sanggup membakar. Bayangkan itu. Rambut sedikit pun tidak ada yang terbakar. Lalu raja memanggil mereka. Disuruhlah para bupati, prajurit, serdaru panggil supaya mereka datang. Lalu mereka dikeluarkan dari perapian itu dengan perintah raja, dan mereka pun terselamatkan. Yang mau kita pegang dari nat renungan ini adik-adik sekolah minggu apa? Kalau iman kita setia kepada Allah, Tuhan tolong kami. Katakan orang tuaku sakit, Tuhan bantu dia. Tuhan saya mau menjadi anak yang lebih baik. Selalu percaya kepada Tuhan sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalaupun nyawanya harus terancam, tetapi mereka setia kepada Tuhan dan selalu berkata bahwa hanya Tuhan yang Maha Kuasa sebagai penyelamat kehidupan kami, maka mereka diselamatkan. Tidak takut dengan imannya. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu yang kami sayangi, setiap ada persoalan, beritahukan di dalam doamu kepada Tuhan. Jangan menyembah patung lain. Aku adalah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain. Hanya Tuhan kita itu. Percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah, beriman kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan telah memperlihatkan kuasa-Mu dalam firman-Mu yang menyapa kami pada minggu ini, di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego atas kesetiaan imannya selalu percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan. Tuntun kami Tuhan untuk setia dan selalu beriman kepadamu, karena di dalam iman dan kesetiaan kami, Tuhan akan memperlihatkan kuasa kasih
untuk menyelamatkan setiap kehidupan kami. Sertai Tuhan anak-anak sekolah minggu ini dan juga seluruh orang tua, keluarga dimanapun mereka berada. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Ambil persembahannya, pegang seperti ini, ikuti kata-kata kakak ya. Tuhan, ku berikan persembahanku dengan tidak berbohong. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Tuhan, ku berikan persembahanku dengan tidak berbohong. Nah adik-adik, kita kumpulkan persembahan kita bernyanyi sejuta, 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 sambil bertepuk tangan. Sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Sekali lagi. Sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik.